firman, kedua adalah firman. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nggak ada bedanya. Kamu menyamakan lagi. Lah, memang begitu mau kayak mana, saudara? Mau kayak mana? Habis itu nanti muncul siwa. Muncul siwa. Siwa itu apa? Dia itu sama seperti pandangan Luga. Di sini, Ibu Tuhan katanya. bahas tentang keyakinan saya saja. Kamu jangan bawa keyakinan orang lain, itu saja cukup. Iya, karena Anda mau disamakan dengan orang Yahudi nggak cocok. Persempitlah disamakan dengan orang Islam, apalagi konsep yang kita maka bicarakan. satu-satunya konsep agama yang Anda anut ini ya sama seperti Trimurti kan gitu. Nggak fair kamu diskusi. Berdiskusi tentang dua pandangan keyakinan saja, kamu bawa ke keyakinan orang lain. Enggak. Saya bilang nggak boleh, sama. Nggak fair. Kalau kamu diskusi tentang keyakinan sama, saya cukup dengan saya, karena saya tidak bisa berbicara keyakinan orang lain. Cukup. Enggak, kan kita ini orang belajar toh. Kita ini orang belajar. Jadi kita melihat konsep ketuhanan di Kristen itu sama persis dengan orang Hindu. Nggak bisa disama-samakan. Karena Anda biar menolaknya tetap aja sama. Cara berbeda. Anda menolaknya pun percuma karena faktanya sama kan gitu. Ya, walaupun saya tidak mengatakan sama, pada kenyataannya di lapangan sama. Kamu kan katakan sama dari tadi kok. Kamu katakan sama dari tadi, saya yang sudah menolak kok. Ya, Anda menolaknya karena Anda malu mungkin. Mungkin karena malu kah? Atau karena apa? Karena memang saya malu. Nah, kalau saya tidak malu, kenapa Anda kemudian menolak sementara konsepnya sama? Bapak, ya konsep Brahma, sama itu pandangan kamu. Krishna, karena Yesus, orang Shiva, Roh Kudus, butuh penjelasan. Nah, pada saat penjelasan pasti ada perbedaan. Itu sama. Cuman karena kalian ini menutupi diri dengan seakan-akan ajarannya dari Yesus, padahal kan bukan. Janganlah, jangan kamu berbicara di mana Yesus mengajarkan dirinya untuk diibadahi, disembah, sementara dia sendiri bertuhan, dan Anda akui memang Yesus bertuhan kan? Kalau itu ayat saya sampaikan tadi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu dikatakan tentang penyembahan. Karena kenapa? Pada hari Sabat orang harus berhenti beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksudkan itu adalah anak manusia, yaitu yang ada sementara berbicara, yaitu Yesus. Oh, Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus konsep tidak Tuhan terhadap hari Sabat itu, Yesusnya tidak pernah mengajarkan Tuhan terhadap tidak ada dan Yesus berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat. Yesusnya tidak mengajarkan itu, hanya gara-gara mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan bagi hari Sabat lantas dia jadi Tuhan. Bukan itu, ke situ arahnya. Itu karena pandangan kamu, bukan pandangan kami. Nah, pandangan Yesus gimana? Pandangan Yesusnya gimana? Pandangan Yesus adalah dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi siapa berdoa pada hari Sabat berdoa untuk Yesus. Nah, sekarang Yesusnya ada nggak mengajarkan untuk diibadahi? Ada nggak Yesus diibadahi? Itu anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat itu dimaksudkan untuk menyembah, itu menjurus kepada sekarang Tuhan yang ada punya hari sekarang Sabat. Kamu sendiri Sabat. Kamu sendiri Sabat. Ya iya. Kamu Sabat. Kami Sabat. Hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu. Hari apa kamu Sabat? Orang Kristen hari Sabtu juga berdoa, beribadah kepada Tuhan. Iya kan, Yesus hanya Tuhan untuk hari Sabat. Ya iya, hari Sabat. Nah, terus itu ada nggak dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Ada nggak? Orang Israel yang berbicara pada saat ada nggak dikatakan komunikasi sama mereka? Ada nggak Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak?
Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, hari Sabat yang bertuhan ke Yesus. Manusia ada nggak dikatakan Yesus begitu? Bahwa anak manusia, hari Sabat anak manusia adalah Tuhan hari untuk manusia. Ada nggak? Untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ya, enggak, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nama itu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Anda manusia nggak? Anda manusia nggak? Yang dimaksudkan anak manusia di dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus. Iya, Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Nggak ada. Berarti dia bukan Tuhan untuk manusia. Ya, terus kenapa Anda Tuhan? Ada. Hah? Di mana Yesus mengatakan itu? Ada. Di mana? Di mana? Di Yohanes 13 ayat 13. Apa yang dikatakan? Apa? Dikatakan di situ, aduh, akulah guru dan Tuhan. Itu salah. Hah? Kamu Guru menyebut dan aku Tuhan. guru dan Tuhan. Katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuhan ataupun Tuhan sama. Mereka punya jabatan. Enggak sama. Wah, inilah kau ini penyesat berarti. Yang dimaksudkan di berarti situ merujuk kepada yang dimaksudkan kamu itu penyesat berarti karena memang kamu mau kali Yesus itu. Yang dimaksudkan dia itu merujuk kepada Rabam Muamaran itu adalah guru dan merujuk Tuhan. Kepada ayat yang tadi yang saya sampaikan pada konteks awal tadi, yaitu berkaitan dengan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka Anda mengartikan ucapan itu Yesus kamu karena merujuk Anda kata itu Tuhan adalah itu tidak bukan tepat, pengikutnya. karena itu merujuk kepada ayat Anda yang bukan pertama pengikut saya karena Anda ucapkan tidak tadi, mengenal Yesus. yaitu Anda tidak berkaitan mengenal dengan Yesus, anak makanya manusia Anda adalah menuhankan. Tuhan atas Padahal hari Yesus Sabat. mengajarkan dirinya Maka sebagai ia Tuhan untuk mengklirkan itu hari pada Sabat. Yohanes Dia 13 cuma ayat Tuhan, 13 bukan yang Tuhan. Berarti berkaitan Anda tidak dengan mengenal anak Yesus. yang Kalau Anda adalah mengenal guru Yesus, dan maka Tuhan Anda itu. kemudian tidak Maka akan konsep menuhankan itu Yesus. adalah benar. Karena kalau mengenal ayat Yesus itu ya cukup menyambungkan menjadikannya terkait dengan sebagai ayat utusan Tuhan saja. Kenapa Anda menuhankan sementara Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Kan begitu. Itu artinya Anda tidak kenal Yesus. Yang Anda kenal itu Kristus yang ingin disembah. Yang ingin disembah itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Itu yang mau disembah. Tapi Yesus, anak Maria, hanya ingin dikenal sebagai rasul doang. Gitu kawan. Karena Anda Kristen, ya maka Anda memaksakan Kristus ini sebagai Tuhan Anda. Silakan aja, itu hak Anda menuhankan makhluk kuburan. Tapi anak manusia Yesus Kristus itu hanya ingin dikenal sebagai rasul, tidak lebih. Kalau mau hidup kekal, kata Yesus, kenali aku sebagai utusan. Jangan kau kenali aku sebagai Tuhan, gitu. Jangan main mecut. Nah, Yesus itu mau dikenal sebagai Yesus itu mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Yesus dikenal kedua-duanya. Utusan bisa, Tuhan bisa. Kacau. Kelebihan kami punya keyakinan itu Yesus yang tegas lah kalau iya, ngomong jelas. Itu kami punya kelebihan tersendiri. Kelebihan anda itu gila permanen. Itu kelebihan Anda. Yesus mengatakan hidup kekal itu, kalau keyakinan yang kami tidak kenal hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Yesus mengatakan itu jelas. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai yang diutus. Nah, diutus. Itu diutus itu karena dia itu diutus dari Bapa. Maka konteks saya itu berkaitan dengan dia adalah seorang utusan yang
konsep mengarah kepada seorang nabi. Nah, seorang nabi berarti itu dia mau dikenal sebagai berarti dia harus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Kenapa kita pulangan mending ada ke neraka saja atau di gereja, jadi lap kaki, jangan di sini. Coba saya sapa dulu Gurunda. Jura, masalahnya banyak yang minta. Ada nggak Kristen yang berakal sehat? Ya itu dia, Jura. Yang masih punya akal sehat sedikit aja. Ya Jura, selamat yang malam. naik ke sini sudah semua para gilanya semua. Ya Jura, selamat malam Jura. Jura, kalau nggak ngomong saya turunkan Jura ya. Iya, saya turunkan, mohon maaf. Ada nggak Kristen yang sedikit waras aja? Jangan yang gila semua. Tuh ada pendeta, silakan kalau ada pendeta di bawah naik yuk. Jojo, selamat malam. Jojo, selamat malam. Ini minta naik malah nggak ngomong. Jojo. Terima kasih kawanku Ruang. Bang Ruang, salam kenal. Saya turunkan, mohon maaf. Ada nggak Kristen yang agak waras sedikit aja? Ada nggak? Ada si Mayor katanya. Pret. Itu mah lebih parah lagi. Ya, Dwi Yuni, selamat malam Dwi Yuni. Dwi Yuni, selamat malam Dwi Yuni. Simanjuntak, selamat malam, dibuka mewanya Simanjuntak. Ya Om. Simanjuntak, ya. Ya. Kristen, Simanjuntak. Kristen. Oh ya, silakan kalau mau berdiskusi silakan. Apa mau didiskusikan? Dengar-dengar aja tadi dari bawah. Senang dengar aja. Oh, senang dengan penjelasannya Gurunda ya berarti ya. Ya, dengar-dengar aja lah. Memang apa yang mau didiskusikan, host, temanya? Iya, terserah, Yesus punya Tuhan katanya Edis. Gimana? Nah itu, memang Tuhan itu apa, host? Yang host tahu biar tidak berbeda pendapat gitu. Ya, Tuhan itu bukan makhluk, namanya juga Tuhan, Bang. Oh, bukan makhluk. Iya. Tapi gini Bang Juma, kalau artinya la ilaha illallah itu apa sebenarnya Bang Juma? Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Berarti di Bang Juma nggak ada Tuhan gitu ya? Selain Allah. Oh, berarti berbeda kita Bang. Kalau di kami ada Tuhan gitu. Yaitu Di Tuhan kami Yesus. juga ada Tuhan. Tapi Ya, itu bilangnya Allah. tidak ada Tuhan. Bagaimana? Nah, sekarang saya tanya, ada nggak Tuhan selain Yesus? Setahu saya Yesus Tuhan. Saya tanya dulu, ada nggak Tuhan selain Yesus? Setahu saya Yesus Tuhan. Kalau pandangan Iya, yang lain punya ada Tuhan, nggak Tuhan? terserah. Saya Tetapi tanya tadi dulu, kan Bang Juma sudah menurut- bilang tidak ada Tuhan. Selain? Ya saya tidak tahu, yang jelas kan kata Tuhan yang kita pakai. Berarti Anda gila. Berarti Anda Kan gila. Bang Juma Kan sendiri sudah tadi yang bilang tidak ada Tuhan. Nah kalau Selain- di kami ada Tuhan. Begitu. Oke. Jadi Di agak kami- berbeda kita.
Jadi gini, daripada debat kusir Bang Juma. Sekarang di kamu ada Tuhan katanya. Di kamu ada Tuhan. Ada Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Selain Yesus, Tuhan nggak? Selain Yesus tidak ada Tuhan. Tuhan saya Yesus. Selain Yesus tidak ada Tuhan. Iya. Berarti tidak ada Tuhan gitu. Tuhan ada, Yesus, Tuhan Loh, Yesus. tadi kau katakan tidak ada Tuhan. Loh, saya bilang kan Yesus Tuhan saya. Gitu. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Tuhan, Tuhan saya. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Tuhan saya itu Bang Juma. Kalau Ada pendapat nggak pihak Tuhan lain selain saya Yesus? tidak ikuti. Tetapi Yesus adalah Tuhan Ada saya. nggak Tuhan selain Yesus? Ada nggak? Yesus Tuhan saya. Makanya itu kurangi aja. makan babi, biar tidak bodoh kali. Bang Juma setahu saya tidak ada Tuhan sesuai ucapan tadi. Itu aja. Mungkin Nah itu sekarang aja, pertanyaan host. saya, ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Nggak Tuhan berani saya. jawab. Itu aja. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Menurutmu? Menurut saya Tuhan saya adalah Yesus. Selain Yesus ada nggak Tuhan lain? Saya tidak tahu gitu. Mohon maaf. Tapi saya kan tadi hanya minta pernyataan Bang Juma. Bahwa Bang Juma berarti kau mengakui ragu terhadap tidak ada ketuhanan Tuhannya Bang Juma. Yesus. Begitu. Berarti Jadi kau ragu. kita beda gitu. Kau ragu kawan. sama. Kau ragu ketuhanan Yesus itu. Jadi mungkin itu karena aja, kau host. mengatakan saya tidak tahu. Saya terima Mana tahu kasih ada. atas pernyataan Bang Siapa Juma. tahu ada Tuhan lain selain Yesus. Berarti kau ragu. Kalau saya enggak. Saya mengatakan di luar Allah bukan Tuhan, maka tidak ada Tuhan, hanya ada satu, kecuali Allah, itulah Tuhan, tak ada yang lain. Kalau kamu, aku nggak tahu, Saya mana tahu berani- ada Tuhan lain daripada Yesus. Saya berani menyematkan kata Tuhan Yesus ya. Bang Juma memang berani menyematkan Tuhan Allah. Kan tidak berani, jadi Ya, minta jelas, maaf ya. jelas dong. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah saja. Yang lain bukan Tuhan. Tadi Tidak pernyataan seperti awal kamu. Bang Juma Kamu nggak seperti ragu. itu. Kamu ragu. Jadi itu Kamu aja, ragu host. Saya terima mengatakan kasih. tiada Saya dengar Tuhan di selain bawah Yesus. aja. Coba. Terima kasih sudah Pak. Ya Bang udah Juma kau ya. ke neraka, ke Ya, neraka. makasih. Colok pantat pendeta di gereja biar kau waras. Dia ragu mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya, ragu dia. Kalau kita tidak ada keraguan, Buddha, Siddhartha Gautama, Krishna, Brahma, Ateis, Horus, Yesus, Bapa, Yahweh, itu semuanya bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang lainnya gugur. Yesus gugur, dia bukan Tuhan. Sedangkan penyembah Yesus tadi, apakah ada Tuhan selain Allah, selain Yesus? Tidak tahu. Siapa tahu ada di luar sana Tuhan. Dengan kata lain, dia masih ragu dengan Tuhannya sendiri. Siandeloh. Masalah generasi. Lanjut. Iya, saya sapa satu persatu dulu ya. Penjahat, ini ya kok nama penjahat. Penjahat berwatak. Paulus dong. Penjahat berwatak, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya dulu. Kalau nggak nyaut langsung saya turunkan ya. Kita ganti dengan Kristen yang lain. Mohon maaf. Terus kemudian Bang Hakada Dedo. Selamat malam Hakada Dedo. Selamat malam, assalamualaikum. Dari sekte mana Bang? Dari, maksudnya saya Islam, Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya khusus teman-teman Kristen Bang. Ya, saya cuma mendengar dari tadi atau
untuk teman-teman Kristen. Karena apa ya? Jawab. Ya, saya lanjut. Moderator Gerunda. kelamaan masalahnya. Moderator singkap di bawah. Bonikul. Sorry. Aduh, bikin penasaran gitu loh. Seorang guru besar berbicara, aduh, lama kali kita menunggu apa yang mau keluar dari mulut guru kita ini. Aduh. Saudara bocor. Halo. Bonikul, selamat malam. Bonikul. Bukan bocor. Aduh, ini sahabat Kris, silahkan naik. Silakan sahabat Kris kalau mau diskusi. Ya, boleh. Ya. Apa yang perlu dibahas, Pak? Yesus itu makhluk atau bukan, Bang? Makhluk yang bagaimana Anda maksud? Kenapa ketawa? Yesus itu makhluk atau bukan? Makhluk apa ya? Kalau bagi kami Nabi Isa itu makhluk hidup. Itu. Makhluk. Terus, ya? Ya, makhluk hidup lah. Terus masalahnya apa? Berarti Anda menyembah makhluk? Menyembah makhluk yang bagaimana? Bagaimana pula? Ya, nggak begitu pengertian. Apakah Yesus itu makhluk? Kutanya dulu. Ya, seperti itu. Abangku, kutanya dulu. Apakah Yesus itu makhluk? Dia itu kalau kemanusiaannya itu ya makhluk hidup, manusia. Oke. Apakah Bapa itu makhluk? Tidak. Apakah sama antara makhluk dan bukan makhluk? Enggak seperti itu pengertiannya. Kamu bertanya seperti itu, nggak ada jawaban. Iya. Kalau apakah sama antara itu, makhluk? Apakah sama itu antara makhluk dengan yang bukan makhluk? Nggak seperti itu, nggak ada kami nggak meyakini seperti pengertian yang Anda maksud yang ada di otak kamu. Kami nggak ada. Apakah Yesus makhluk? Makhluk. Yesus apakah itu Bapak makhluk? Manusia. Bukan makhluk. Yesus itu adalah firman Allah yang telah mengambil rupa manusia. Orang urus mau dia ya, adalah firman. Kenapa dikatakan dia dadar jadi daging itu urusan ente. Kita tidak bahas itu. Saya tanya, apakah Yesus itu makhluk? Kalau kau nggak apakah Yesus itu makhluk? Apakah Yesus itu makhluk? Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah Yesus makhluk? Tuhan. Karena berasal dari Allah Bapa itu sendiri. Makhluk kok Tuhan. Firman Tuhan. Makhluk kok Yesus yang Tuhan. kami sembah. Ya. Makhluk kok Tuhan. Tanya kau dulu, Allah SWTmu itu makhluk atau tidak? Makhluk kok Tuhan. Sedangkan kamu aja menyembah dan mengakui kalau rohmu itu Muhammad makhluk juga. Emosi dia teman-teman. Kamu mengakui juga. Emosi dia. Siapa yang emosi? Makanya dari awal saya sudah katakan kamu Kris, kalau mau diskusi gantian Kris. Emosi dia. Yesus saya ganti itu dengan Kristen yang lain.
Yesus itu makhluk, kan gitu. Sedangkan kau katakan Bapak bukan makhluk. kan sudah bermasalah agamamu di situ. Kenapa bermasalah? Karena agamamu menyembah makhluk, kan gitu. Ya kamu aja menyembah Muhammad, kamu aja menyembah batu. Gak ada datanya, gak ada datanya, Chris. Gak ada datanya, Chris. Sakit Jangan nih panik, ya. Sakit nih padahal itu adalah kebaikan dalam agamanya katanya. Kalian itu hanya Yesus munafik. Tuhan. Munafiknya Yesus gimana? Tuhan. Kalian itu munafiknya gimana? Kami tidak menyembah, kami tidak menuhankan Muhammad, tapi perbuatan dan kelakuan kalian yang sehari-hari itu lebih dari Tuhan. Kalian lebih dari Tuhan bikin Muhammad itu, lebih dari Tuhan. Ka'bah itu kalian bikin kesembah. Kalau solat harus menghadap kiblat, harus. Saya buang nggak pakai data diskusinya. Emosi dia dibilang. Apakah Yesus makhluk? Makhluk. Apakah Bapak makhluk? Bukan. Sama enggak? Ini tambah parah ini. Emosi dia. Erik. Iya. Oh, Iya. Juma. Ya, mau diskusi dengan baik, Erik. Ya, Erik. Saudara Erik. Ya. Saudara Erik. Ya. Ya, kapan rencana meninggal dunia? Oh, tunggu dulu pergi ke rumah Allah ya, nanti sampai di sana saya congkel nanti kemaluan perempuan masukkan jari-jari. Manusia kotor. Manusia kotor. Boleh, Ditanya kan? baik-baik kok jadi kotor otaknya. Iya kan di rumah Allah kan bisa. Kalau di rumah Saya bersenggol. tanya, Dengarkan. kapan Kalau di rumah kan rencanamu meninggalkan bersenggolan. dunia ini? Oke, kalau di rumah kan bersenggolan dengan anak atau dengan suami kan ulang. Orang gila. Ulang kan. Ditanya Tapi baik. kalau di rumah Allah Jawabannya apa? boleh. Masukkan jari-jari itu ke rumah, ke lubang perempuan tuh. Lah Tuhanmu dari situ. Loh. Maksud saya gitu loh. Kalau di rumah Tuhanmu bersenggolan. pernah 9 bulan di situ. Kalau di rumah kan bersenggolan sama anak laki-laki dan suami, ya udah ulang kan. Tuhannya pernah dari situ. Udah ulang kan. Tapi kalau di rumah Allah bebas. Masukkan jari-jari pun ke perempuan tuh boleh. Biar aja nangis. Biar aja nangis Ibunya pipis masukkan jari-jari. Ibunya masukkan jari-jari, Tuhan yang ngintip. Apa ini yang masuk? Ini apakah ayahku atau jari-jari ya? Kalau di rumah Allah kan bebas. Ya, rumah Tuhanmu itu kan di situ. Sebenarnya kejadian itu lumrah di sana. Rumahnya Yesus di mana? Rumah Yesus selama 9 bulan Yesus di mana? Masalah generasi penghujat kena tampar. Penghujat ngakunya di luar negeri dia gurunya. Kalau di bawah selalu TV nggak ada umat Islam yang berani lawan saya diskusi katanya. Ketika nyampe ke atas nggak ada data yang dia, cuman hujatan aja. Iya itu tadi dia. Aduh, dia mau ke rumah Tuhan katanya. Rumah Tuhan itu katanya dicolek-colek. Iya. Rumahnya Tuhan 9 bulan dia bernaung di situ. Kau hujat pula Tuhan kau sendiri. Itu namanya bahlul. Kok malam ini nggak ada yang sehat-sehat ya? Semuanya error semuanya. Error semua. Bang Fael. Ya, halo Bang. Selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Agamanya Kristen Bang ya? Iya Bang. Dari sekte mana kalau boleh tahu? Protestan apa Katolik? Protestan. Oh ya, silakan. Apa yang Abang Juma mau pertanyakan? Oke.
Apakah seluruh tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda? Mulai dari kaki sampai ujung rambut. Kalau menurut saya itu adalah tubuh dia itu adalah manusia, Bang. Oh, bukan Tuhan? Enggak, bukan. Berarti yang mati di atas salib ini bukan Tuhan ya? Yang di kayu salib bukan. Berarti Anda ditebus sama manusia atau ditebus sama Tuhan? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Tadi katanya bukan Tuhan, Bang. Gimana? Emang yang betul? Jadi saya diselamatkan oleh Tuhan itu melalui rohnya, Bang. Tidak melalui salib. Jadi bagi Anda salib itu nggak ada? Tidak ada. Oh, berarti Yesus nggak disalib? Enggak. Jadi yang mati disalib itu siapa? Mungkin orang lain, Bang. Oh, iya. Bang Handi, orang lain yang disalib. Tumben. Iya, orang lain yang disalib. Waduh, bahaya ini. Diprotes nanti sama hotel lain, saudara baik, Fail. Enggak apa-apa, Bang. Kan ini kan menurut kepercayaan saya, Bang. Berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati di atas salib. Itu siapa itu? Orang lain kayaknya, Bang. Orang lain. Iya, mungkin ada yang menyerupai Yesus, Tuhan, Bang. Berarti yang keluar dari tanah hari ketiga itu bukan Yesus? Bukan. Aku nggak percaya juga kalau Tuhan keluar dari kubur. Jadi siapa itu yang keluar dari kubur? Nggak tahu, Bang. Orang lain kali. Bahayanya. Terus Anda di Kristen percaya siapa? Yesus tidak percaya mati. Yesus tidak percaya juga bangkit. Lalu gimana ceritanya? Kristen apa ini modelnya ini? Saya cuma percaya bahwa Yesus itu naik ke sorga. Dia tidak disalib. Oh, kok sama seperti Islam ya? Iya, Bang. Kenapa nggak pindah ke Islam aja sekalian? Ya udah, store KTP-mu langsung syahadat aja udah. Enggak, lagi nyimak, Bang, di bawah tadi masih belajar. Iya. Kalau Yesus tidak disalib berarti sama seperti Islam. Ya, Dia karena saya juga agak aneh aja gitu, Bang. Kalau misalkan Tuhan saya sendiri, saya nggak tega kalau lihat Tuhan saya disalib, Bang. Nah, ini yang waras ini. Tapi bagi saudara Yesus itu Tuhan. Tuhan. Kenapa bisa dia Tuhan? Nah, dia manusia? Ya, dia manusia. Kalau misalkan dia turun ke bumi, ya dia manusia, Bang. Berarti sama seperti ajaran Hindu. Brahma tadinya Tuhan, dewa. Ketika turun ke bumi jadi manusia, Krishna. Sama dong. Iya kayaknya. Berarti pagan juga berarti. Iya. Pagan itu apa, Bang? Menyembah, orang yang menyembah kepada makhluk. Oh, aku kira pagan itu adalah agama yang tidak jelas. Nah, pagan itu menyembah makhluk. Mereka juga bertuhan, tapi Tuhan mereka makhluk. Ciptaan. Aku nggak percaya sih, Bang, kalau Tuhan Yesus turun ke bumi. Soalnya kan di Alkitab juga ada kan, kalau misalkan Tuhan Yesus turun ke bumi, kiamatlah dunia. Kalau Tuhan yang turun ke bumi kiamat, kalau Yesus yang turun sah-sah saja karena dia utusan. Oh ya, mungkin bagi abang utusan ya. Yesus mengatakan aku utusan, gimana? Ayat berapa itu, Bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal mengenal
Yesus Kristus yang engkau utus. Nah tuh, Yesus mau dikenal sebagai utusan agar kita memperoleh hidup kekal. Gimana dong? Kalau kalau emang dia utusan, dia diutus untuk siapa, Bang? Bani Israel. Bani Israel itu kaum Yahudi. Iya, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Iya, iya, Bang, ya. Nah, apakah saudara ini umat Israel? Enggak, saya umat Indonesia, Bang. Nah, itu dia, berarti salah lagi dong. Kenapa nggak Islam aja sih? Belum, Bang, masih tahap belajar, Bang. Usia berapa sekarang? Aku baru 21. Masih muda sekali. Masih sering ke gereja? Jarang sih, Bang, sekarang. Kalau sering, saya kan sering juga nyimak di bawah pendengaran Bang Juma. Oh gitu. Ya. Ya sudah, ikuti saya kalau gitu. Ikut ke mana, Bang? Ke masjid. Belum dipotong, Bang. Nggak boleh katanya kalau belum dipotong. Nah, gampang itu. Di rumah saya ada cangkul. Tinggal saya satu kali aja ketepak. Wah, pasti. Ngeri, Bang, kalau pakai cangkul. Udah kagak muat. 21 tahun. Bapak ibunya rajin ke gereja? Enggak sih, cuma mama saya kan sibuk kerja, jadi jarang mereka ke gereja tuh. Paling cuman kakak saya aja, Bang, ke gereja. Adek ini tinggal di kota mana? Jakarta Timur, Bang. Oh, sama dengan Bang Handi berarti. Iya. Mana tahu bisa kopi Delta sama Bang Handi. Boleh, Kopi boleh, darat. boleh, boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol kan gitu. Siapa tahu langsung disunat. Sebenarnya saya ingin mau bertanya tentang ayat Al-Quran, Bang. Cuman saya lupa lagi ayatnya gitu. Masalah apa? Masalah masalah apa, lupa lagi. Mati ya. Kan kata, kalau menurut Bang Juma itu Nabi Muhammad itu suci nggak? Ya iyalah. Oh, suci. Tapi aku lupa ayatnya. Tapi di ayat itu tuh disebutkan bahwa dia tidak bisa, apa ya? Dia tuh nggak suci, maksudnya dia berdosa gitu. Dan nggak ada Nabi Muhammad berdosa. Ya, dan Allah SWT pun di situ menyebutkan, katanya, aku akan menyempurnakan dirimu yang apa gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Islam. Ya. Islam yang disempurnakan. Karena kan ajaran Islam itu sudah ada dari sejak dulu. Begitu. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan agama Islam itu. Berarti Nabi Muhammad itu yang terakhir ya, Bang? Iya. Dia penutup para nabi, ajaran para nabi. Kenapa kalau dia yang penyempurna nanti, kenapa katanya yang datang itu Nabi yang Isa. nabi yang lain? Ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Isa turun yang kedua kalinya. Yang pertama sekali, meyakinkan Bani Israel bahwa dirinya adalah Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua, meyakinkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Oh, jadi dan yang terakhir, kalau orang Kristen juga boleh, Bang, bilang Nabi Muhammad nabinya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus itu diutus bukan untuk Anda. Yang diutus untuk Anda itu Nabi Muhammad. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum. Wahai seluruh manusia,
Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. File ini manusia kan? Kalau saya setan gak mungkin nampak, Bang. Oh iya, betul. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus untuk saudara File juga. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, Matius 15:24. Dan saya ingin bertanya lagi, Bang. Kenapa orang Islam itu dia sering banget ibadahnya? Kenapa, Bang? Iya, karena memang kehidupan manusia itu harusnya disibukkan beribadah kepada Pencipta. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita itu dicipta oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Sama nabi-nabi, semua nabi-nabi juga disibukkan ibadah. Tapi kenapa Tuhan Abang itu dia nggak mengampuni langsung gitu? Nggak bisa ya, Bang? Kata siapa? Pencipta langit dan bumi itu mengampuni semua makhluknya yang mau bertobat menuju kepada jalannya. Misalnya ada ini menjadi mu'alaf, menjadi Islam, masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni. Dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Enggak, bukan itu, Bang, maksudnya. Yang tadi itu yang aku tanya, kalau ibadah sering itu kan, kenapa harus ibadahnya tuh sering? Kenapa enggak sekali langsung gitu diampuni gitu? Enggak bisa. Ya, karena kan karena kan kita dituntut untuk taat atas perintah. Pencipta langit dan bumi memerintahkan begitu, orang beriman taat. Orang yang tidak taat disebut kufur. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 14 nomor 31, aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, kami juga begitu, melakukan seluruh apa yang diperintahkan kemudian Allah pencipta langit dan bumi kepada kami. Kalau pencipta langit dan bumi itu perintahkan kami kemudian 10 kali dalam sehari, maka 10 kali. Karena perintahnya 5 kali, maka kami 5 kali yang wajib. Itulah ketaatan. Tapi emang kalau secara saya pikirkan itu kayak capek nggak sih, Bang, gitu? Enggak lah. Kenapa enggak capek? Karena kami cinta kepada pencipta kami. Karena kami cinta. Terus sama saya seperti juga ingin bertanya, Bang. Kata teman saya juga, kenapa orang Islam suka nyium-nyium batu? Umat Islam itu disyariatkan kemudian berziarah dari Indonesia ke sana. Allah ingin menguji siapa yang taat kepadanya, kan gitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi pekerjaan kita yang kemudian dinilai oleh Allah menuju ke sana, itulah hasilnya dosa kita dihapuskan. Sama seperti kalau kita bekerja, misalnya kita menjadi tukang batu, lalu kemudian kita mendapatkan uang, bukan karena batu, tetapi karena pekerjaan kita, maka kita dapat uang. Gitu. Kita mengangkat batu dapat upah, uang. Kita mencium batu dapat upah, dosa dihapuskan. Kan begitu. Iya sih, kalau gitu sih saya juga ngerti sih, Bang. Nah, itu dia. Cuman mungkin agak sedikit mengganjal aja gitu, kayak aneh aja gitu kan. Kan kalau misalkan Tuhan Abang itu kan buat semua orang juga kan, bisa kan? Nah, iya. Kenapa kenapa harus ke Mekah gitu, ke situ gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja berdoa? Ya, kita lakukan juga di Indonesia berdoa. Kami setiap saat kami berdoa. Dan yang diwajibkan ke sana itu kan yang kemudian sanggup lahir batin. Oh, jadi nggak diwajibkan untuk semua gitu? Enggak, yang diwajibkan itu yang sanggup. Seperti itu. Oke deh, Bang, cukup deh ilmunya, Bang.
Terus kapan nih mau kita bimbing syahadat nih? Nah, tadi kan ada siapa yang Jakarta Timur, Bang? Bang Handi, saya juga lagi di Jakarta ini. Besok ketemu yuk. Nah, Boleh Bang. Bang Andi. Ya kau tulis nomorku lah. Iya, 081 gimana? 081 Iya. Ditambah 0813 Bentar Bang. 0813 9233 9233 7800. 7800. Oke Bang Andi. Coba ulang dulu, ntar salah lagi lu. 0813 Hmm. 923 Hmm. 37 Hmm. 800. Oh iya, lu ya gue ya. Oke Bang Andi, bentar. Baru kita besok ketemu Banjuma sambil ngopi kita. Di Jakarta Oke. Timur Bang. Iya, aku di Cakung. Oh, aku di Pondok Kelapa Bang, tahu Bang. Wah, dekat Pondok Kelapa, kantornya Bang Deddy Miswar di situ. Iya, makasih Bang Juma ilmunya. iya sama-sama saudara. Iya, soalnya saya juga kan jarang ibadah ya, jadi saya nggak mungkin sok tahu juga di sini gitu. Daripada Iya, saya sok tahu nanti saya kena timpa Bang Juma, mungkin yang lebih paham Alkitab ya. Jadi saya sadar diri aja gitu. Saya lebih baik Oke. mendengarkan. Oh, di sini aja dulu, jangan kemana-mana, mendengarkan aja. Gak usah turun, sini aja dulu. Boleh Man. Boleh, ya. boleh. Di mute aja Oke, dulu Bang oke, Sen. makasih Bang. Oke, saya sapa dulu ya. Bunda Karyana, sudah nyetor KTP Bunda, mau syahadat? Bunda Karyana, dibuka mute-nya. Kenapa pola-polanya sama gitu Bang? Janganlah gitu. Ya silakan kalau mau Ya, diskusi. Indonesia demokrasi loh, Jadi gini loh, Bu Pancasila. Karyana. Ini tadi siapa sih si Pak El ini, dia itu nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dia nggak percaya kalau Yesus itu mati disalib, gitu loh. Tapi dia masih Dia Kristen. denom apa? Denom apa dia? Nggak ngerti namanya denom. Tanya sendiri coba. Denom apa file? Pak El, lu ngerti nggak yang dimaksud denom? Gimana Bang? Lagi nge-sapa Abang tadi. Agama apa kamu? Agama apa? Kristen Mbak, Kristen apa? Protestan. Kalau dibilang denominasi. Contoh HKBP, saya Advent gitu. Kamu Kristen Advent. apa? Kamu Advent? Kamu Advent? Iya. Nggak ada Advent kayak kamu, botol. Ya sama dengan Bu Karyana, kan juga Advent. Nggak boleh menghakimi Iya. gitu. Bu, nggak boleh menghakimi orang, nggak begitu. Dia Nah. si file ini menggunakan akal. Kalau Ibu Karyana kan menggunakan tumit. Beda. Advent di mana kamu coba? Jemaat mana kamu dibaptis? Bohong ya? Bentar Kak, aku lagi nge-save Bang Andi dulu. Jangan diganggu kenapa dulu dia, bohong? WA. Jangan diganggu dulu dia WA saya dulu, jangan diganggu. Nanti saya tunjukkan ke Bang Handi aja deh, Pak. Iya. File Karyana menggunakan, ya, menggunakan Karyana akal, itu. dia masih Kamu polos dia. Lanjut Advent Bang mana? Andi. Di mana kamu dibaptis, Fael? Di air. Iya, di mana, di gereja mana? Aku tahu semua Advent. Ya di air dia dibaptis. Iya, terdaftar di mana? Contoh di Salemba. Di mana, Fael? Cakung. Bohong dia ngarang. Makanya jangan Golgota dia, di marah. Golgota. Di Golgota dia. Dibaptis pakai air ketuban kuda. Gak jelas dia kan? Karyana, Advent itu apa sih arti Advent? Nggak ngerti arti Advent. Advent adalah kagak ngerti dia. Advent adalah Bukan Advent, Masehi Advent hari ke-7. ya Advent artinya apa? Menunggu kedatangan.
Baik. Bohong tuh si Fail tuh. Alpen itu artinya apa, Bu? Menunggu kedatangan. Kedatangan Tuhan kedua kali. Masa penantian selama 4 minggu gimana sih, Bu? Kenapa tadi? Kenapa Kak? Di mana nanyanya? Kamu dibaptis di mana? Di Jatinegara. Gereja apa itu Jatinegara mana? Nanya lagi dia. Jemaat apa namanya? Ntar biar Bang Handi aja yang lihat Kak. Aku lagi malas banyak ngomong Kak. Aku pendengar masalahnya. Salemba tahu Salemba kalau kamu Jatinegara? Ada situ gereja di Salemba. Kalau kamu tahu Jatinegara pasti tahu Salemba. Iya, tahu. Di mana coba? Banyak bohongnya. Aduh. Inilah kadang-kadang. Jadi kalau ketika orang tidak bisa menjawab itu bohong ya Kak? Kok Kakak bisa menghakimi seseorang? Mana ada kamu kok? Ya bohong lah berarti. Kamu bilang Jatinegara. Iya, Kakak bisa bilang seperti itu, tapi Kakak tidak tahu kan orang seperti apa. Saya bukan menghakimi. Enggak, pertanyaan kakak bertanya-tanya seperti itu apa? Kan saya udah bilang, saya udah lagi nge-WA Bang Andi. Saya nanti bercerita sama Bang Andi. Nggak bisa ya Bang Juma? Aku ciri-ciri hati bisa. Lanjut. Kok saya langsung dihujat gini kan? Saya kan Bang Juma juga tadi bilang saya penyimak. Mana ada kamu kuhujat? Tadi kakak langsung bilang saya bohong. Pembohong itu apa? Di mana kamu di Jatinegara? Terus kalau saya nggak mau jawab kenapa? Ya sudah, berarti kamu cerdas. Kok saya cerdas? Tadi kakak bilang saya pembohong. Sekarang cerdas gimana yang benar? Ya udah, tapi nggak suka dibilang ini. Emang enak diomelin sama anak kecil. Kak, dari saya tadi baik loh, saya diem aja di sini, Bang. Saya aja nggak berani ngelawan Bang Juma tadi. Gini loh, nggak. Kakak kalau bertanya, tapi kakak nggak boleh ngatain orang langsung bohong. Sifat orang Advent aku tahu loh, Pak El. Kamu Iya, di mana kakak, baptis? enggak. Kalau kakak emang tahu, emang kakak Tuhan tahu. Enggak, kakak kan tahu sifat-sifat orang Kristen Advent. Kakak Tuhan. Iya, kejujuran diutamakan. Kejujuran, emang kejujuran itu mesti harus diperlihatkan. Enggak perlu. Kamu jujur aja di mana? Jatinegara di mana gereja apa namanya? Terus Coba. kalau saya nggak mau jawab gimana Kak? Nggak apa-apa. Itu hakmu. Tapi Iya, ini hak aku kan. Di room ini yang jelas kamu tidak transparan. Cuma aku bilang, kamu bilang aja jemaat ini. Kan saya baru Kak, kan saya baru masuk sini Kak. Aku ini baru ini. Kayaknya aku baru ini aku di sini. Tadi saya pas lewat langsung diminta naik, saya naik sendiri. Ibu Karyana mah kepo. Nggak kepo, saya biasa aja loh bos. Saya di Taman Harapan Kak, udah cari aja. Salemba tahu kamu Salemba? Salemba tahu? Tadi kan aku udah kasih tahu Jalan Harapan, terus itu aja cari ada nih ke gereja. Udahlah, kamu nggak transparan, udahlah, abaikan. Wah, kok kakak bilang seperti itu? Tadi saya nggak terima loh kakak bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bentar Hitungnya yang mana? Nah lanjut. Jangan gara-gara aku jadi si Pak ini kritis anaknya, RS 21 tahun kritis. Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus yang disalib adalah orang yang bersalah. Itu kan hak saya dong, boleh dong saya berpendapat seperti itu. Boleh banget. Oh tapi nggak mau masuk Islam gitu ya? Berpendapat seperti itu nggak mau masuk Islam gitu? Oh, berpendapat seperti itu belum tentu masuk Islam Bang, karena kan kita berproses manusia. Masih dia bertanya tentang Islam, Res. Masih mau bertanya terus tentang Islam. Ya udah nanya apa? Tadi barusan gua abis bubukin roomnya WK lo.
Sangat seru sekali. Tapi Mbak Karina lain kali jangan kayak gitu ya Kak, itu menghakimi namanya. Iya, Kakak kamu bilang Yesus nggak disalib, berarti kamu bukan Advent. Fail. Di Advent itu nggak ada seperti itu, Yesus disalib. Terus kalau Yesus disalib, emang Kakak mau punya Tuhan disalib? Jangan kamu bawa-bawa nama Advent, bikin malu. Wah, apa yang bikin malu? Ya malu orang Advent melihat, jangan kamu bawa-bawa nama Advent. Siapa yang malu? Siapa? Ya orang Advent lah malu lihat kamu. Adakah orang yang merasa malu? Nanti ku cek namamu di mana kamu gereja mana? Kok Kakak kayak ngerasa ngotot sih? Kamu udah fatal kesalahanmu, kamu bilang. Iya, kesalahan saya di mana? Lalu kamu bilang kamu Advent. Iya, kalau Kristen, kalau misalkan Kakak nih, logika Kakak ya, masa kalau misalkan ada orang berpendapat bahwa Yesus disalib, terus otak Kakak di mana? Tuhan disalib. Pembohong kamu. Wah, kok pembohong? Nggak ada Yesus tidak disalib, Kak. Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib, di Advent tidak ada seperti itu, Fael. Kamu jangan bilang kamu ini pendapat Advent. saya, ini pemikiran saya, wajar dong. Hak saya dong. Ya, tapi jangan kamu bawa nama Advent, bodoh. Wah, kan tadi yang bertanya Bang Juma, agama kamu apa? Sama Bang Handi Ini juga bertanya. catat nomor WA aku, catat nomor WA aku ya. Wah, kok ngamu? Ini Kok ngamu? Santai nomor aja, WA-mu. Mbak. Nggak ada kejujuranmu. Kenapa? Kenapa minta-minta WA? Kamu bilang kamu Advent, biar ku cek kamu di mana Adventmu. Ngapain dicek? Emang Kakak polisi? Emang saya buronan? Kenapa kamu bilang kamu Advent, kamu bilang Yesus tidak disalib? Kamu udah salah fatal. Salah total. Salah totalnya di mana? Aku tanya, salah totalnya di mana? Fail, santai, jangan terlalu dekat mic-nya, santai. Oke. Santai. Tenang, gak usah emosi kamu. Dari saya tadi sabar loh, Kak. Dari tadi saya sabar loh. Jangan terlalu dekat kamu. Motifmu Yang apa? terlalu dekat. Hah? Motifmu apa ini? Kok motif? Tadi kan Bang Juma ini membuka ini diskusi agama. Saya naik dong. Saya mendengari kamu tadi bicara. Kamu tanya tentang Islam wajar. Tapi kamu bilang saya Advent di Jatinegara. Gereja apa? Terus kamu bilang Yesus tidak disalibkan. Kamu tidak percaya kekristenan ya? Kamu apa? Kamu bilang kamu Kristen, Advent. Kakak bilang kakak bisa menyimpulkan itu seperti apa? Kok kakak bisa bilang banyak lebar kali lebar, panjang kali lebar bilang seperti itu? Pecah suaranya. Udah bisa kusimpulkan. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, pecah suara. Segini ada Bang. Ya cukup. Tadi kan saya udah bilang Kak. Ini Pak Eli cerdas bohongnya. Jadi jangan biasakan bohong ya. Iya deh kakak yang paling sempurna, kakak yang tidak berbohong, kakak yang tahu tentang orang lain. Iya nggak apa-apa. Nanti saya buktikan kalau ke Bang Andi. Bagimu bisa berbohong. Enggak, kalau saya benar kakak mau ngasih apa kepada saya? Kakak nggak terima saya dituduh-tuduh. Jangan terlalu dekat kamu, suaramu. Apa? Kok nggak terlalu dekat gimana ini udah jangan pula nanti kamu kejang-kejang di situ. Lah, kok kejang-kejang? Seharusnya yang kejang-kejang itu Anda, bukan saya. Anda telah menuduh saya. Yang bohong kamu. Saya nggak berbohong. Berbohongnya di mana? Lantas nggak bisa menjawab pertanyaanmu, saya berbohong Kamu gitu. bilang kamu Advent. Di Advent itu, Yesus itu disalibkan. Kamu bilang tidak disalib. Kamu salah total. Pertanyaan saya, emang kakak Kristen? Loh, Kristen Advent? Kristen Advent? Kristen itu apa artinya, Fael? Hah? Apa arti Kristen? Kristus? Coba. Apa arti Kristen apa? Baru dilihatnya lagi di apa? Di Google. Apanya dia ketawa sendiri loh. Belum aku jawab, udah dibilang aku Google. Gini aja kawan, kalau boleh aku bisa nggak sih di sini? Follower aku baru nih dikit soalnya. Biar aku on cam aja, biar aku tunjukkan langsung Kak. Kak Andi bisa nggak Bang? On cam lah. Belum bisa on cam, di follow si Rafael. Teman-teman di follow Rafael biar bisa on Iya, cam. biar aku tunjukkan ya dataku ya. Kalau kau nggak percaya. Teman-teman di follow dia biar sampai 1000, di follow dia. Lah, tadi kan nggak percaya aku Advent, gimana sih lo? Kamu mau tunjukkan apa? Jangan kendalikan dirimu dan jangan emosi dari tadi santai. gue sabar lah Bang. Gue udah tadi sabar
dituduh-tuduh loh bang. Bayangin loh bang. Pembohong besar. Iya kak, saya pembohong. Ya sudah, kalau udah diakui. Iya, karena Anda Tuhan kan, Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Lah, pernyataanmu membuat kamu jadi pembohong. Pernyataan saya dari mana kalau saya pembohong? Kamu bilang Yesus tidak disalibkan, di Advent tidak ada seperti itu, Fael. Aduh, susah Ya, amat lu ya. itu kan hak saya, tahu hak nggak sih, Mbak? Kita ambil jalan tengahnya dulu ya. Pak El Oke, Bang. mengatakan memang ada yang disalib. Yang disalib itu bukan anak Maria yang mulia itu, tapi yang disalib gantinya itu. Kata Pak El, ada yang Itu pun nggak ada disalib. seperti itu, Pak. Tidak ada seperti itu. Coba diulang Pak El. Ganti-ganti Yang nggak ada. disalib, coba Nggak ada diam dulu. rekayasa. Diam dulu, Pak El, yang disalib yang mana? Coba El. Ini pendapat saya ya kak ya, bukan pendapat Iya. gereja ya, bukan pendapat gereja ataupun Bapak Pendeta ya. Enggak, saya membawa pendapat saya pribadi. Yang disalib itu adalah orang lain, bukan Yesus. Dan logika saya juga, kalau saya punya Tuhan, Yesus Tuhan saya nggak hina, Tuhan saya nggak hina. Sebegitu kejinya dia disalib, digantung, bayangin. Silakan itu pendapatmu, tapi jangan kau bawa nama Advent. Lah kan tadi bertanya agamanya apa, saya jawab, saya nggak bawa-bawa Advent. Kamu bilang tadi saya Advent. Lah kan Anda yang bertanya, saya jawab dong. Oh, jadi kamu apa denomimu? Nggak ngerti. Apa denominasimu? Advent kamu bilang. Tapi memang iya wajar. Ibu, lebih banyak Ibu tidak ada. Karina ini Pak El masih 21 tahun loh. Dia masih dalam belajar loh. 21 udah cukup dewasa loh. Daripada S3 belum. Saya 21 udah mahasiswa saya. Aku mau nanya sama, emang Sih, masih jangan santai. Yesus itu disalib menurut Ibu Karina? Jangan bawa di Advent begitu ya. Belajar. Kok malah bertanya lagi? Wah, Dangkal sekali. tadi Anda bertanya kepada saya, terus saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Dangkal, Anda bilang, Udah. ya gimana sih Mbak ini? Pak El Giliran ditanya balik, ditanya balik nggak bisa jawab. Bentar Bang Andi, aku kasih waktu aja. Udah. Kau WA saya aja, WA. WA belum masuk loh. Oh iya, sabar Bang Andi. Tadi ke beremosi Bang. Coba di follow dia biar nanti sampai 1000 bisa on cam dia kok. Iya. Ya biar aja si Pael di sini jadi kalian kesayangan kalian si Pael. Saya turun dulu ya, host. Iya. Izin ya, host. Kenapa? Daripada Yesus Kok pada salib. Enggak, Ini aja, ini. bukan kesayangan Bunda Karina. Waduh, Bunda Karina. Oke, Hah? kesayangan Terima, Pak Air ini kesayangan gimana? Long sama-sama Kristennya cuman ya tabayun aja lah, Anop. Oh, Ya, Ibu Karina nggak jelas. Biar aja disadu dia. Makanya lu tuh jangan kebanyakan makan Alkitab dong nggak? Sama-sama adventnya gimana ini? Mbak Karina. Andai akunku ya. Ini follow akunku. Iya, tandain pakai spidol merah udah ketandain. DM aku ya. Oh iya, oke. Tandai kamu di mana kamu gerejamu. Iya, nanti ku Sherlock. Iya, Ya, tenang. selamat Kak. malam, Mas. Terima kasih. Marah-marah mulu nih contohin ya, astagfirullah. Nanti aku temenin Pak El ketemu kamu Ibu Karina ya. Nanti aku temenin. Besok kita ketemu kalau mau. Besok aku ketemu Pak El, ketemu. Ngotot kali loh ibu-ibu itu loh. Dia seakan-akan aku dijadikan domba tersesat nanti kali ya. Tapi memang masuk akal sih El bahwa tidak masa anaknya Maria yang mulia itu disalib ya. Coba bayangin bang. Aku aja nggak terima kalau terkadang pendeta bilang seperti itu. Dijauhkan dari ini apa? Headset Bayangkan ya. Bayangkan ya bayangkan dia ditangkap dulu. Iya. Di pakaiannya. Tuhan loh dia Tuhan dia Tuhan loh. Mestinya kan dia diselamatkan ya dari Bapak yang mengutus dia. Bener nggak El? Iya. Mestinya dia berdoa semalaman di Bukit Semani. Dia berdoa, Iya. ya diselamatkan dong. Jadi yang disalib itu bukan dia yang dipermalukan. Bener nggak? Orang lain itu Nah. sama tentara Romawi. Maju res. Tadi aku Mana giliran Mana aku belum masuk. Iya sabar Bang Andi, ini lagi di chat. Nggak lagi nih wipinya.
Kacaunya Bu Karyana ini. Tahu marah-marah mulu, perkara nggak bisa dijawab dia ngotot. Kalau orang nggak bisa menjawab, bukan berarti dia bodoh. Artinya apa ya? Keilmuannya untuk menjawab belum nyampe. Jadi nggak semuanya orang nggak bisa menjawab itu bodoh, kecuali dia sombong. Nah itu. Tahu. Ya. Menghakimi tuh orang. Tuhan aja nggak pernah mengajarkan menghakimi orang. Udah bisa on cam nggak itu, Bang? Udah berapa itu? Coba, Bang Arif. Bisa on cam memang. Oke. Bang Arif. Oke. Udah berapa dia? Belum bisa aku undang oke, belum. Iya kan harus turun dulu, maksudnya. Si file kan? Iya. Udah berapa? Bentar dulu, saya cek. 632. Oh belum. Biasanya kalau akun baru bisa biasanya, kalau akun baru buat. Baru buat, soalnya aku nggak pernah main TikTok. Oh iya, coba turun dulu, nanti naik, habis ini naik. Gimana cara turunnya Bang? Nggak tahu aku juga. Turun, keluar dari TikTok dulu, kemudian masuk lagi. Paham? Keluar, pencet yang mana Bang? Enggak, ini ini ya Pandu, sampean turun, saya turunkan. Habis ini setelah turun, sampean keluar TikTok dulu. Jangan ada di bawah penonton, keluar dulu, lalu masuk lagi ke TikTok. Cari kepala saya ini. Oh bentar, aku berarti ikuti Bang Juma dulu gitu. Iya, ikuti host Pak, sama host. Terus cari akun hostnya. Akun saya dulu di fallback. Oke Bang. Siap Bang Handi. Ya, nanti naik lagi ya, masuk lagi ke sini ya. Oke Bang, siap. Oke, ini juga agak lemot Bang. Oke. Naik lagi. Aku udah ngirim WA ini Bang. Iya, saya tunggu. Iya, saya tunggu. Naik lagi ya. Jangan lupa WA saya. Oke. Iya, ini WA Bang Andi nih. Kalau kesulitan nanti ditelepon aja Bang Andi kalau udah ada nomornya. Bang, gimana cara turuninnya Bang? Turunin Bang. Ya udah ada tangganya kan di bawah itu. Turun deh. Iya, saya turunin. Itu anak udah mulai kritis sih sebenarnya. Apa namanya, cerdas berpikir dia. Maksudnya nggak masuk akal dong anak Maria yang mulia itu disalib kan. Itu langkah awal loh itu. Ada tukang bakso Bang Andi. Artinya dia kritis memuliakan anaknya Maria Yesus gitu. Bukan diolok-olok malah. Nah, itu kira-kira. Bakso, selamat sore, Bakso. Sore, kenapa? Bakso, selamat sore, So. Selamat sore, kenapa sore? Udah sore gak sini? Indonesia udah malam ya? Gimana ini? Indonesia jam berapa ya? Gimana ini penyalipan ini rupanya? 1:30 di Indonesia ya? Hah? So? Ya. Suara lu kegedean, kecilin dikit. Kegedean? Kok kegedean? Iya. Kenapa ini penyalipan ini? Gimana Bang Arif, kegedean apa kekecilan? Bang Bakso kekecilan suaranya. Coba digedein lagi. Halo. Iya, deketin. Iya. Gimana ini penyalipan ini rupanya ini? Itu salah. Itu kan masuk ke ranah internal Kekristenan. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Ada yang bilang iblis, ada yang bilang bapak. Yang benar yang mana, Bakso? Ya bukan ada pro kontra di sini. Lo enggak, kamu mendukung siapa di sini? Mendukung Edi sama mendukung Bom gitu kan? Saya enggak ada. Masalahnya sampai sekarang belum kelar-kelar dan ini akan berlanjut terus nanti di akhir zaman. Iya, makanya saya tidak ada mendukung di sana. Orang perspektif masing-masing kan itu harus kita hargai juga, bukan jadi persoalan. Ya udah, perspektif pribadi dari Bang Tukang Bakso. Ayo, silakan. Ya, kalau menurut saya itu rencana Allah. Rencana Allah. Berarti tukang bakso mendukung Bom berarti ya? Oh, bukan, jangan menggiring opini saya. Bukan begitu. Itu kan tadi saya udah bilang, ketika mereka
beda-beda pemahaman itu sangat dinamis dalam diskusi. Itu dinamika diskusi itu, nggak masalah. Ya, silakan. Gerunda masih monitor, ready? Bang Andi? Jangan Bang Rudiat? itu Bang Baal dulu maju. Bang Baal ini, Bang Baal. Ayo, Bang Baal. Masalah ada Gurunda, ada Bang Andi, Bang Andi, Bang Ardiansyah. Gantian dulu, gue lagi WA-an sama si Pael. Iya. Oke, jadi masalah penyaliban ini gimana nih Bang Baso? Anda kan berpendapat bahwa itu adalah kehendak Bapak gitu ya? Iya, rencana Allah itu. Rencana Allah. Allah ini siapa? Bapak yang orang Yahudi atau bapaknya orang Kristen ini? Ya kami sama dengan bapak orang Yahudi. Di mana bapak orang Yahudi mengatakan mengorbankan anak manusia? Ya itu kan tentu ada nubuatan-nubuatan Nabi sebelumnya kan begitu. Iya, tentunya iman itu kan berdasarkan kitab suci kan. Iya, artinya Oke, kan di mana? referensi kita seperti Mazmur 22 ayat 1 kan begitu. Di mana di sana disebutkan Eli sabatani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Tentu itu seruan Yesus di kayu salib di dalam Matius 27:4-6 ya. Dan Mazmur 22:7-8 itu kan diejek, dihina dan diolok. Yesus diejek, dihina dan disalib itu di Matius 27:39-43 ya. Dan di Mazmur itu nubuatan 22:16 mereka menusuk tangan dan kakiku. Tangan dan kaki Yesus dipaku itu di Lukas 24:39-40 dan Yohanes 20:25. Itu yang saya paham ya. Gini ya, tidak ada satupun orang-orang Yahudi itu bernubuat untuk Yesus. Itu kan hanya cocok logi gitu kan. Tetapi kalau ini kan artinya kau seakan-akan pelaku firman itu dan pelaku sejarah. Ini kan kita diskusi. Oke, baik. Makanya kita subjektivitasmu terlalu absolut kalau begitu. Kan kita diskusi. Santailah. Nah, begitu kan kita bukan pelaku firman loh. Kita kan untuk menarasikan diskusi kan begitu. Oke, di dalam sejarah di Perjanjian Baru ini kan dicatat dalam sejarah Perjanjian Baru ini kan Bible ini kan kitab sejarah gitu kan, bukan kitab suci ya kan. Nah, dikatakan di Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan di tempat yang hendak kau kunjungi. Jadi dari 72 murid ini sudah tidak ada di tempat. Itu data sejarah ya, jadi tidak ada saksinya nih kan. Lalu muncullah cerita setelah itu ada penyaliban, padahal 70 murid ini di Lukas 10 ini sudah tidak ada di tempat, sudah berangkat ke masing-masing kota. Kemudian kalau kita lihat di Matius 27:5-6 dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, jadi tidak ada saksi. Pada saat penyaliban itu tidak ada saksi. Perempuan-perempuan yang dari Galilea pun itu melihat dari jauh. Bahkan di Lukas 23:49 semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang begitu, dia dari Galilea berdiri jauh, 2 kali kata jauhnya ditulis. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu adalah penyaliban untuk diri Yesus? Penyaliban itu ada, tetapi yang masalahnya disalib ini siapa? Makanya si Pael tadi mengatakan tidak mungkin Yesus disalib karena pertama saksi 12 murid tidak ada. 70 muridnya pun tidak ada. Dan perempuan-perempuan dari Galilea termasuk di sana siapa itu? Maria Magdalena, ibu Yakobus pun mengatakan itu dari jauh. Si penulis mengatakan dari demikian. Matius tidak menyaksikan, Lukas tidak menyaksikan, tetapi dia menceritakan mereka ada nih. Bunda Maria melihat jauh, dia bilang. 2 kali ditulis jauh. Gampang kok. Kenapa kalian bisa menyimpulkan ada penyaliban? Anda membawa sejarah mengatakan demikian gitu loh. Silakan. Nah, artinya gini loh, ketika kita untuk melegitimasi penyaliban itu, tentu kita lewat Alkitabiah tentu ada dalil-dalil ya, Matius 27 seperti 30-50 ya, Markus 15, 21, 37, Lukas 23, 32 ya sampai 46. Tentu kita harus merujuk kepada bukti-bukti ilmiah ya. Itu tentang bukti ilmiah juga ada yang menyatakan bahwa penyaliban itu benar. Tentu kita harus secara bukti ilmiah tentu kita harus kembali ke fakta-fakta histori dan fakta-fakta
arkeologis ya, kalau kita bicara ilmiah ya, di sana kan penyaliban itu tentu dikonfirmasi sama sejarawan-sejarawan yang dari eksternal maupun orang Yahudi, arkeologis yang sampai sekarang masih ada di Israel ya. Tentu itu legitimasi yang paling logis ya, baik secara penelitian saintis itu sudah dilakukan ya. Itu rujukannya, tentu legitimasinya itu loh. Lewat Alkitabiah tentu ada dalil-dalil ayat, bukti ilmiahnya pun ada. Itu legitimasinya menurut saya. Iya, tadi kan saya ikut sejarah. Ini kan di Bible ini sejarah yang saya sampaikan tadi. Ini tidak ada saksi yang melihat di sana. 12 muridnya di Taman Getsemani udah kabur semua, kabur. Kalau memang itu penyaliban tentang penebusan dosa, pasti tentu Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku akan disalib. Dan salib penyaliban adalah karya penebusan dosa. Tentu si para murid itu tidak akan lari. Dia akan mendampingi Yesus terus karena dia menunggu penebusan dosa. Itu masalahnya yang pertama. Yang kedua, murid-muridnya itu lari semua 12 muridnya. Berarti murid-muridnya, berarti ini sejarah mengatakan bahwa murid-muridnya lari. Artinya memang tidak ada penyaksinya. Lalu kenapa Markus, Lukas ini menulis tentang penyaliban? Artinya kita udah paham bahwa mereka lari karena Yesus diolok-olok, disiksa, dan akan bahkan disalibkan karena mereka ketakutan, makanya mereka lari. Itu kan sangat legitimasi penyaliban itu juga, sehingga orang itu bisa menceritakan kebenaran penyaliban itu. Dan itu tentu secara saintis, tadi saya bilang ada fakta-fakta historis dan fakta-fakta arkeologis. Itulah bukti ilmiah. Artinya kita harus mengerti loh, bukti ilmiah itu kan itu sangat objektif. Bukan menurut Alkitabiah ya. Tentu legitimasi itu harus diukur dengan bukti ilmiah biar itu objektif. Itu menurut saya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita sudah buktikan bahwa 12 murid ini kabur. 70 muridnya tidak ada di tempat. Ya kan? Kemudian ada Maria Magdalena itu melihat di Lukas dibilang jauh, melihat jauh. Dikatakan jauh sekali. Kemudian melihat apa katanya Matius 17:5. Dan tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang menaungi mereka dari dalam awan itu. Terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka dengarkanlah di situ. Dengarkanlah dia. Bukan disalibkan di sana. Dengarkan dia. Apa dikatakannya? Semua pekerjaan-pekerjaan, perintah-perintahnya itu harus didengarkan gitu ya. Kemudian apa? Ketika di Matius 26:36 sebelum penyaliban, apa di sana? Yesus berdoa 3 kali. Berdoa apa di sana dikatakan? 3 kali dengan doa yang sama. Dia berdoa apa di sana? Agar diselamatkan dari cawan, agar diselamatkan dari maut, agar diselamatkan dari kematian. Pasti doanya Yesus didengar. Karena apa ya? Bapaknya bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka dengarkanlah dia. Ketika bapaknya, Yesus berdoa kepada bapaknya, pasti didengar. Sedangkan kalian juga diajarkan oleh Yesus untuk berdoa kepada bapaknya. Apalagi seorang Yesus, seorang yang memang diberi kemuliaan, diberi kemujizat-mujizat yang luar biasa. Memang dia utusan Tuhan, pilihan Tuhan, yang kepadanya dia berkenan, tentu didengarkan gitu loh. Jadi